Selamat datang di Ruang Taktik IPL. Di video kali ini, kita akan analisis big match bertajuk Northwest Derby antara Liverpool versus Manchester United. Dengan penampilannya yang masih inkonsisten dan histori kekalahan besar dari Liverpool musim lalu, banyak yang memprediksi di laga ini MU akan kembali menjadi bulan-bulanan Liverpool. Namun, pada akhirnya The Red Devils berhasil menahan Liverpool di Anfield dan pertandingan berakhir dengan skor kacamata 0-0. Meski nggak ada gol yang tercipta, laga ini berlangsung seru dengan intensitas tinggi. Liverpool tampil mendominasi baik dari segi possession maupun peluang. Momentum chart berikut ini juga menampilkan bagaimana anak asuh Jurgen Klopp yang dominan sepanjang laga. Akan tetapi, kokohnya pertahanan MU menjadi ganjalan bagi Liverpool untuk mengkonversi dominasinya menjadi sebuah gol. The Reds total lepaskan 34 shot, namun hanya 8 yang tepat sasaran, dan itu pun bisa diamankan oleh Onana. Juga 13 tembakan yang berhasil diblok oleh bek-bek MU. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Kedua tim sama-sama dihadapkan dengan problem cedera yang dialami oleh pemain-pemain pilarnya. Di kubu Liverpool, mereka menggunakan formasi 4-3-3. Absennya Matip dan Robertson digantikan oleh Konate dan Tsimikas, melengkapi Virgil van Dijk dan Trent Alexander-Arnold di lini pertahanan. Pada posisi gelandang, Wataru Endo mengisi pos nomor 6 menggantikan McAllister yang juga dibekap cedera. Di sampingnya ada Gravenberch dan Szoboszlai sebagai gelandang nomor 8, dan di lini depan diisi oleh trio Luis Diaz, Darwin Núñez, dan Mo Salah. Sementara itu MU turun dengan formasi 4-2-3-1. Badai cedera MU lebih parah. Mereka harus kehilangan Maguire yang dalam beberapa match terakhir menjadi tumpuan lini belakang. Lindelof pun absen karena problem yang sama, sehingga area sentral pertahanan diisi oleh bek senior Jonny Evans yang diduetkan bersama Varane. Di lini tengah, MU kehilangan sang kapten Bruno Fernandes yang terkena akumulasi kartu di laga sebelumnya, sehingga McTominay didorong lebih ke depan mengisi pos gelandang nomor 10 sejajar dengan Garnacho di kiri dan Anthony di kanan. Di belakangnya ada Amrabat dan Mainoo sebagai double pivot. Posisi striker dipercayakan kepada Rasmus Højlund. Seperti laga-laga sebelumnya, saat bangun serangan, Trent Alexander-Arnold akan memainkan peran inverted fullback, masuk ke tengah sejajar dengan Endo. Di lini pertama, Liverpool memiliki 3 pemain, yaitu 2 center back yang stretch atau melebar dan Alisson yang beberapa kali naik sebagai extra man. Saat Liverpool dalam fase build up lini pertama, MU nggak langsung menekan. Mereka baru menerapkan pressing ketika ada trigger, yaitu di saat bola disirkulasikan ke salah satu back yang stretch tadi. Di sini terlihat Garnacho yang naik untuk melakukan angle press atau pressing melingkar. Dan nampak juga saat satu pemain menekan, 2 pemain lainnya akan menjaga Alexander-Arnold dan Endo untuk tetap pastikan Liverpool nggak bisa progresi ke tengah. Akses untuk jangkau Alexander-Arnold dan Endo tertutup. Liverpool pun membentuk struktur yang lebih lebar untuk merenggangkan blok press MU. Terlihat di sini, Alexander-Arnold yang tetap di areanya. Blok press MU renggang dan Liverpool bisa melakukan progresi dengan pergerakan Salah serta Szoboszlai yang mengikat Shaw dan Amrabat, diikuti pergerakan Alexander-Arnold yang masuk ke tengah untuk ekspos ruang. Kelebaran struktur build up Liverpool juga bisa disediakan oleh Szoboszlai yang melebar ke area fullback saat Alexander-Arnold invert ke tengah. Kelebaran ini sangat penting untuk build up karena pressing harus bergeser ke sayap. Di momen ini, selain untuk kelebaran maksimal, pergerakan Szoboszlai ke sayap juga bisa menarik Amrabat yang selalu menerapkan man marking kepadanya, sehingga terbuka ruang di tengah yang ditinggal oleh gelandang MU tersebut. Namun pemain yang lain di sini Garnacho bisa mengcovernya dengan baik. Kelebaran juga diterapkan di sisi kiri dengan positioning Tsimikas yang lebar dan tinggi. Fullback asal Yunani tersebut sering dijadikan target long pass diagonal, namun bisa diantisipasi dengan baik oleh Dalot ataupun Anthony yang track back.
Selain trigger press tadi, MU juga bisa bermain lebih reaktif dengan menerapkan blok pertahanan medium lewat struktur 4-4-2 yang kompak, jarak antar lini, dan jarak antar pemainnya. Mekanismenya adalah dua pemain terdepan cover shadow pivot Liverpool. Di belakangnya, Amrabat dan Mainoo jaga Gravenberch dan Szoboszlai di area half space. Nampak di sini, skema blok pertahanan MU berjalan, dan terlihat pula Luis Diaz yang masuk ke tengah, diikuti oleh Varane. Lewat average position ini, terlihat jika blok pertahanan MU sangat kompak. Hampir semua pemainnya berada di area permainan sendiri. Mirip taktik parkir bus, namun nggak menggunakan 5 back. Liverpool pun kesulitan menembus pertahanan MU dari tengah karena kompaknya. Selain itu, gelandang Liverpool yang banyak berperan dalam fase chance creation yaitu Dominik Szoboszlai terlihat nggak perform dan melakukan beberapa error yang memutus serangan timnya. Alhasil, mereka banyak menyerang melalui sisi sayap dan sering melakukan sirkulasi ke kiri dan ke kanan untuk menggeser dan disorganisasi pertahanan MU. Pun begitu, secara kolektif, defense MU cukup disiplin ketika bergeser mengikuti arah sirkulasi. Dan secara individu, terlihat dua pivot MU yaitu Mainoo dan Amrabat selalu mengikuti dua gelandang nomor 8 Liverpool. Dari sisi sayap, Liverpool banyak melakukan crossing yang kurang efektif untuk ciptakan peluang. Total 35 umpan silang yang dilepaskan, hanya 10 yang menemui sasaran. Untuk membongkar kompaknya pertahanan MU, pemain Liverpool beberapa kali melakukan rotasi posisi guna lebih mencairkan serangannya. Namun eksekusinya kurang smooth, nampak beberapa kali terjadi tubrukan posisi atau dua pemain di satu area. Pada babak kedua, Klopp melakukan perubahan dengan memasukkan Gakpo, gantikan Szoboszlai, dan Joe Gomez gantikan Gravenberch. Tujuannya adalah untuk menggeser Alexander Arnold sebagai gelandang dan memperbanyak pemain di depan. Dengan masuknya Gakpo, Liverpool memiliki 4 penyerang di depan dan Salah juga digeser untuk bermain di tengah. MU merespon dengan defense-nya yang semakin compact. Nampak di sini posisi dua pivotnya yang menempel dengan backline sehingga tertutup ruang antar lini belakang dan tengah. Dua winger MU pun turun untuk cover area kelebaran sehingga 4 back bisa tetap rapat di tengah. Senjata terakhir Liverpool yang akhir-akhir ini cukup banyak berhasil, yaitu long shoot atau shoot dari luar kotak, juga nggak berhasil jebol gawang MU. Beberapa kali tembakannya berhasil diblok. Padahal di 2 laga sebelumnya, long shoot ini kerap menjadi solusi. Overall, kokohnya pertahanan MU dan ketidakmampuan Liverpool untuk membongkarnya jadi momen utama di laga ini. Anak asuh Klopp banyak melepaskan tembakan, namun lack of quality atau tembakan-tembakannya kurang berkualitas. Hasil imbang ini menjadikan Liverpool harus lengser dari pimpinan klasemen, tersalip oleh Arsenal yang berhasil raih kemenangan. Yang menarik tentunya, dua tim ini akan bertemu di pekan selanjutnya.